Alhamdulillahilladzi a'tana minan ni'amil lati la tu'addu wa la tuhsa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi muhtassa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة عبد لم يكن معاندا ولا عصاه واشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي صار بالشفاعة العظمى مختصا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dalam pelaksanaan sholat Jumat yang berbahagia ini. Tak lupa sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada roh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, insyaallah beliau berkenan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pembahasan kita pada hari ini adalah bagaimana sikap kita mengenai air Zam-Zam. Ada tetangga kita yang baru berangkat umrah, terkadang kita menjenguk datang ke rumah beliau, disuguhkan kita air Zam-Zam. Apakah kita membaca bismillah, hanya sekedar baca bismillah saja, membaca bismillah lalu minum air Zam-Zam? Jangan harap dapat kebaikan, jangan harap dapat khasiat, jangan harap dapat fadilah. Padahal air Zam-Zam ini air yang sangat air yang terbaik dari air-air yang ada yang di seluruh dunia. Kenapa? Setiap hari tak putus-putus orang yang di Makkah tawaf, melantunkan Quran, berzikir kepada Allah, melantunkan asma-asma Allah. Begitu pulang kloter satu masuk kloter lain, tak ada putus-putusnya. Berzikir, mengagungkan Allah, membaca Al-Quran. Bahkan ada seorang peneliti dari Jepang, namanya saya lupa namanya. Dia meneliti air, diciptakannya teknologi mesin tercanggih di dunia. Akhirnya ditelitinya lah air, beberapa air. Ditelitinya lah air Zam-Zam tersebut. Dia lihat ada ketulan-ketulan di dalam air Zam-Zam tadi berbentuk cahaya. Ada gumpalan-gumpalan yang ada di dalam air Zam-Zam tadi berupa cahaya. Masuk Islam hanya dapat hidayah hanya meneliti air Zam-Zam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Inilah yang dipesankan Rasul. Air Zam-Zam itu banyak khasiatnya, banyak faedahnya, banyak kebaikannya, banyak sunnahnya. Makanya Rasul mengajarkan doa ketika kita meminum air Zam-Zam. Kalau hanya sekedar baca bismillah kita minum air Zam-Zam, apa beda kita minum air putih? Apa beda kita minum air teh? Apa beda kita minum air kopi? Tapi Rasul menambahkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku bertabarruk, aku bertawassul dengan kebaikan, keberkahan yang ada di dalam air Zam-Zam ini. Berilah aku ilmu yang bermanfaat, berilah anak-anakku ilmu yang bermanfaat, berilah keluargaku ilmu yang bermanfaat. Ketika anak kita ada santri, ada yang mondok, susah menghafal Al-Quran, susah mendapatkan pelajaran, susah untuk mendapat ilmu, menimba ilmu. Kadang maaf,
EQ-nya lambat, susah menangkap pelajaran. Coba Rasul ajarkan doa ini. Ambil air zam-zam, minumkan, rutinkan, lalu doakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku bertawassul dengan meminum air zam-zam ini. Berilah aku, berilah anakku, berilah istriku, berilah keluargaku ilmu yang bermanfaat. Terkadang kita begitu hafal pangkal, hilang ujung, hafal ujung, hilang pangkal, hafal pangkal sama ujung, hilang pula tengah. Maka Rasul menganjurkan doa, rutinkan minum air zam-zam, bertawassul dengan air zam-zam, kemudian doakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu yang pertama. Yang kedua, warisban wasi'an, luaskan rezekiku ya Allah. Sebenarnya tak menyambung. Kita minum air zam-zam, luaskan rezeki, apa hubungannya? Disinilah komentar para ulama. Kita berharap dengan bertawassul dengan keberkahan air zam-zam tersebut, Allah luaskan rezeki kita sehingga kita dapat pergi ke Makkahul Mukarramah. Dalam hadis, 1 rakaat kau sholat di Masjidil Haram, Allah bagi pahala bandingannya 1000 rakaat di tempat lain. 1 rakaat engkau sholat di Madinah, Allah beri pahala bandingannya 500 kali di tempat lain. Sekali kita mengkhatamkan Quran di Masjidil Haram, 1000 kali kita membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran di tempat lain. Makanya orang berbondong-bondong mau pergi ke Makkah. Kenapa? Karena salah satu tempat yang dianjurkan Rasul, tempat wisata yang terbaik kata Rasul, Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Tak ada destinasi yang paling baik, tak ada destinasi yang paling menyenangkan, tak ada destinasi yang paling memberikan kebaikan kecuali Makkahul Mukarramah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, aku bertawassul dengan keberkahan air zam-zam yang ada di dalam ini, kebaikan yang ada di dalam air zam-zam ini. Berilah kesembuhan, berilah penawar, berilah obat dari segala macam penyakit yang kuderita, yang anakku derita, yang istriku derita, yang keluargaku derita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ketika istri kita sudah waktu-waktu time-timenya melahirkan, susah, kadang operasi sesar, kadang dibawa ke rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit, susah untuk melahirkan, padahal sudah pintu-pintu untuk melahirkan. Coba rutinkan, minumkan air zam-zam, minumkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, jadikan air zam-zam ini penawar, jadikan air zam-zam ini obat dari segala macam penyakit, lancarkan kelahiran istriku ya Allah. Sapukan, minumkan, lalu sapukan ke perut istri kita, insyaallah. Begitu juga kalau ada kita mungkin disantet tetangga iri, dengki sama kita sukses berhasil, dengki, banyak orang dengki, lalu mereka mengirimkan ilmu hitam, mengirimkan santet segala macam kepada keluarga kita. Coba minumkan, rutinkan, doakan apa yang diajarkan Rasul. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, kalau memang ada penyakit keluargaku, kalau ada tetangga-tetanggaku dengki kepada keluargaku, ya Allah, jadikan air ini jadi penawar, jadi obat untuk mendapatkan kebaikan di dalam rumah tanggaku ya Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Begitu juga kita ada keluarga susah, sudah sakit bertahun-tahun, tak kunjung sembuh. Coba ikhtiar. Sebenarnya tak ada kesulitan bagi Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tak ada kesusahan sedikit pun bagi Allah untuk menyembuhkan keluarga kita yang bertahun-tahun sakit. Kecil bagi Allah. Akan tetapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita dianjurkan untuk berikhtiar. Minum air zam-zam. Tetangga ada pulang dari umrah, minta titipkan air zam-zam.
Kenapa? Karena air Zam-Zam ini adalah air yang terbaik dari air-air yang ada di seluruh dunia. Makanya kata Rasul, saraba Zam-Zama su'ila, saraba Zam-Zama hajatahu. Meminum air Zam-Zam itu sesuai apa yang kita inginkan. Niatkan sesuai apa yang kita hajatkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita melalui tausiah yang singkat ini, mari sama-sama kita. Kalau ada tetangga jiran pulang dari Mekah, kita disuguhkan minum air Zam-Zam, jangan lagi hanya sekedar kita baca bismillah, kurang afdol, kurang, tak dapat fadilahnya, tak dapat khasiatnya, tak dapat sunnahnya, tak dapat manfaatnya. Kalaulah kita hanya sekedar baca bismillah, apa obahnya kita minum air teh manis? Apa obahnya kita minum air kopi? Apa bedanya kita minum air putih? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi untuk mengingatkan kita, doa yang diajarkan Rasul ketika kita meminum air Zam-Zam adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.